bilangnya. Ini baru melihat gemerlapnya masjid seperti ini, indah begini. Bisa dibayangkan bagaimana ibu bapak ketika melihat surga nanti. Mala ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara bil qalbi bashar. Tidak ada kata-kata ungkapan untuk menyampaikan indahnya surga. Punten. Rasulullah itu kan paling hebat ya menerangkan tentang bahasa yang bagus. Rasulullah ini punten ibu bapak, seandainya Rasulullah ada di masjid ini lalu menyampaikan tausiah dengan bahasa Arabnya, ibu bapak insya Allah akan memahaminya. Abi maki kan saya tidak bisa bahasa Arab, saking pandainya dengan gerak tubuhnya, dengan gerak matanya, ucapannya, cara-cara menyampaikan, kita bisa memahami apa maksudnya. Itu dahsyatnya Rasulullah. Tapi punten, saat Rasulullah melihat surga, indahnya surga, terus Rasulullah punten kembali ke dunia, lalu ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, bukankah engkau telah melihat surga? Iya, ya Rasulullah, tolong perkenalkan kepada kami seperti apa surga itu. Kan Rasulullah pernah melihat surga ya? Ibu punten, bapak punten, Rasulullah pernah melihat surga, pernah? Rasulullah pernah melihat surga, pernah? Pernah. Tapi begitu ditanya, ya Rasulullah, gimana indahnya surga? Jin Rasulullah, kumaha indahnya surga teh? Kumaha? Rasulullah ngahulang, terdiam. Lalu Rasulullah bilang mengatakan kata-kata, ajaztu lisani, aku tidak bisa mengungkapkan keindahannya surga karena tidak ada kata-kata yang terbaik untuk menyebutkan indahnya surga. Nah ini ibu bapak, begitu masuk ke masjid ini, Masya Allah tabarakallah, Masya Allah tabarakallah, mudah-mudahan Allah mencatat nama-nama kita, lalu nama kita disimpan di pintu surga. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, lihat peradaban yang dimulai dari masjid benar, indah sekali. Simak kalimat ini baik-baik melalui perkataan para ulama. Masya Allah, lihat dalam sirah nabawiyah, lihat perjalanan Rasulullah begitu tiba meninggalkan Mekah menuju ke Madinah. Ibu bapak tahu, yang pertama kali Rasulullah begitu sampai ke kota Madinah, apa yang beliau katakan? Apakah beliau katakan, aku kan baru sampai ke Madinah, istirahat dulu ya? Tidak. Aku kan baru sampai ke Madinah, tidur dulu ya? Tidak. Aku kan baru sampai ke Madinah, makan dulu ya? Tidak. Masya Allah. Sampai ketika Rasulullah sampai ke Madinah, itu para sahabat berbondong-bondong. Sampai para sahabat menarik untanya Rasulullah. Rasulullah istirahat di sini ya Rasulullah, istirahat di sini ya Rasulullah. Tidak. Rasulullah katakan, sebentar, aku tidak akan menyimpan kakiku di kota Madinah ini kecuali aku telah tentukan di mana masjid akan dibangun. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Aku tidak akan pernah bisa tidur nyenyak dulu di kota Madinah sebelum aku tentukan di mana masjid untuk dibangun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lihat, tidak akan pernah dimulai sebuah perjuangan yang aku lakukan di kota Madinah sebelum aku tentukan di mana masjid dibangun, di mana masjid ditentukan. Itulah dahsyatnya seorang muslimin. Berbahagialah Jawa Barat ini, apalagi yang dekat-dekat dengan masjid ini, bertetanggaan dengan Allah. Subhanallah, bertetanggaan dengan Allah. Kan kalau dalam fikih begini ibu bapak punten, kalau kita bertamu, ya ada hak dan kewajiban. Hak kita sebagai tamu, boleh loh bunda, begitu datang kita bertamu, lalu begitu duduk nggak ada apa-apa, kita bisa bilang sama tuan rumah, punten tuan rumah, saya kan tamu ya, dalam fikih makan saya ada haknya ya, bisa dapat air, bisa dapat cemilan, kan saya tamu ya, boleh kan ibu hak saya? Boleh, ibu hak ibu itu karena sebagai tamu. Lalu kewajibannya tuan rumah ala kadarnya, ini ada cemilannya, ini ada airnya, ini ada opaknya, ini ada goreng pisangnya, ada
Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wilujeng Sumping, selamat datang untuk Bapak Gubernur Jawa Barat. Masya Allah, Allah ibarik fiik. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, keberkahan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Allah ibarik fiik. Bismillah, Masya Allah. Pergi ke mana katanya? Luas nih kayak pada saya. Jangan hilap ya teh. Pangapunten, kita lanjutkan lagi kurang tinggi dari assalamualaikum gitu ya teh. Mulai dari assalamualaikum. Jadi subhanallah, punten. Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu tiba ke kota Madinah. Ya Rasulullah istirahat dulu? Tidak. Ya Rasulullah makan dulu? Tidak. Ya Rasulullah ngobrol-ngobrol dulu? Tidak. Ya Rasulullah kami kenalkan Madinah seperti apa? Tidak. Terus apa yang engkau inginkan ya Rasulullah? Kami ingin menentukan di mana masjid akan dibangun. Allahu Akbar. Maka saat itu Rasulullah menentukan di mana letak masjid berada. Begitu letak masjid ada, Rasulullah tanpa pikir panjang, besok kita membangun masjid. Masya Allah. Tidak ada perbuatan yang paling disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali orang yang ingin senang memakmurkan masjid. Bagaimana memakmurkan masjid kalau masjidnya tidak ada? Berarti bangun masjid, setelah itu makmurkan masjid. Masya Allah, ini satu paket yang luar biasa. Setelah dibangun masjid, baru mulai titik peradaban dari sana. Apa coba yang dilakukan pertama kali setelah masjid berdiri? Kalau kita melihat mengatakan mamba, masdar, puncak ataupun sumber peradaban pertama itu dari masjid, apa yang dilakukan Rasulullah? Ibu bapak, Masya Allah, saat dikumpulkan muhajirin, ansor, ibu kuningan, ibu tahu muhajirin ansor bedanya apa bapak? Muhajirin adalah sahabat-sahabat Rasulullah yang berangkat dari Mekah menuju Madinah, itu muhajirin. Ansor adalah penduduk Madinah yang tinggal di sana. Begitu datang muhajirin, pendatang baru ke kota Madinah, Rasulullah tahu ini pada asing, ini belum kenal, maka disatukan, dipersaudarakan. Mustahil kehebatan, keagungan syariat tanpa ada persatuan. Maka masjid ini adalah lambang persatuan. Al-Jabbar ini menunjukkan masjid untuk menyatukan dari berbagai macam pendapat, keadaan, situasi, itulah yang ada. Subhanallah. Kenapa? Ingat, sampaikan untuk ayahanda bunda. Punten. Begitu masjid berdiri, tolong ingatkan dalam pikiran kita, ini tempat bersatu kita, ini tempat menyatu kita, ini tempat berkumpul kita. Itulah titik temu daripada peradaban sesungguhnya. Masjid bukan menjadi terpecah belah. Maka ada kata-kata Al-Quran menyatakan la masjidun ussisa ala taqwa, masjid yang didirikan dengan ketakwaan biiznillah, insyaallah. Masjid Al-Jabbar ini diri dengan dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lihat. Tapi kenapa mesti ada perbedaan pendapat? Tenang. Karena yang namanya perbedaan pendapat itu seni dalam kehidupan. Kalau ada ibu bapak mengatakan, "Abi maki saya mama nggak mau berbeda pendapat." Sudah, kalau nggak mau berbeda pendapat, akhiri hidupnya di dunia. Karena dunia ini selalu ada perbedaan pendapat. Namun para ulama, al-ikhtilafu baina ummati Muhammad rahmah. Perbedaan pendapat di antara umat Nabi Muhammad itu kasih sayang. Kasih sayang. Indah itu yang ada. Punten, kalau ditanya, punten, ibu bapak, perbedaan pendapat yang nampak di depan kita
menjadi rahmat apa menjadi laknat? Kurang taruh sekali deh. Para punten, perbedaan pendapat yang terjadi malah menimbulkan rahmat apa laknat? Nah itu dia, padahal sebenarnya rahmat. Asal apa? Asal dia benar-benar memegang apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Contoh, punten, kurang dongeng dan orang Sunda masuk pada dongeng. Tapi dongeng, nah kisahnya harus bersandar kepada hal yang benar. Di zaman Rasulullah pernah ada perbedaan pendapat 4 sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Gara-garanya simpel. Ada suami istri ribut ibu bapak, ada suami istri beda pendapat. Akhirnya suami istri ini ribut dan akhirnya suaminya saking marahnya galak. Apa kata suaminya? Istriku, wallahi la ujami'uki. Astagfirullah. Istriku, demi Allah aku tidak akan pernah beribadah batin denganmu. Aku tidak akan pernah bersamamu satu kamar, tidak akan pernah menafkahi batin denganmu. Itu kata suaminya saking marahnya. Istrinya bilang dengan jawaban, ya itu terserah bapak. Tapi saya mau tanya, berapa lama bapak tidak akan mencampuri saya? Jawaban suaminya tegas, alahin, alahin. Bingung aja dua-duanya. Hin, alahin. Ya sudah, bisa. Mungkin ibu bapak nanya, tapi maki alahin itu artinya apa? Alahin tekir, begini artinya. Saya bilang, Masya Allah, misalnya sama para asatid bilang gini, atau datang, Masya Allah, saya bicara sama ibu sama bapak gini, ibu bapak, insya Allah saya akan datang berkunjung ke rumah ibu, ke rumah bapak. Terus ibu bapak nanya, kapan abi maki? Saya bilang, kapan-kapan lah. Cing, hari kapan-kapan, kapan-kapan, 1 hari bisa nggak? 2 hari bisa? 1 minggu bisa? 1 tahun bisa? Gak jadi bisa? Bisa, nama juga kapan-kapan. Aku tidak akan menggaulimu selama hin berapa? Bingung dua-duanya. Bisa. Nah, punten-punten, mulai di sini perbedaan pendapat yang ada. Akhirnya ibu bapak orok-orok 1 bulan, 2 bulan, seminggu udah gak kuat suaminya. Datang ke rumah istrinya ataupun datang ketuk pintu, mah, aku kan suamimu. Kata istrinya mengatakan, iya pak, kamu suami saya, aku istrimu, tapi aku tidak bisa melakukan apa-apa karena sumpahmu tidak akan beribadah batin denganku kecuali 1 hin itu. Nah saya ingin jelas hin itu berapa? Hin itu berapa? Suaminya bilang, iya ya saya sumpah denganmu tidak akan mencampurimu selama 1 hin, tapi bingung hin itu berapa? Pak tanya sama Rasulullah, datang ke Rasulullah, tiba ke Rasulullah, malu, aduh nanya hin sama Rasulullah nggak enak ah. Saya tanya sama Abu Bakar saja. Datang ke Abu Bakar, assalamualaikum Abu Bakar, punten saya mau nanya 1 hin berapa? Abu Bakar balik nanya, memangnya kenapa? Saya sumpah sama istri saya tidak akan mencampurinya selama 1 hin. Nah saya mau istri saya juga siap, cuma terhalang dengan 1 hin. Punten 1 hin berapa? Abu Bakar jawab, yang saya tahu 1 hin itu seumur hidup. Astagfirullahaladzim. Seumur hidup 1 hin. Dia bingung, ya Allah, seumur hidup berarti saya tidak akan mencampuri istri saya selama seumur hidup, karena 1 hin itu seumur hidup. Pulang, sambil pulang berpikir, memangnya anu pinter teh Abu Bakar, udah Umar oke pinter. Memangnya yang pinter tuh Abu Bakar saja, Umar juga pinter. Datang ke Sayyidina Umar, wahai Umar, punten saya mau nanya 1 hin berapa? Memangnya kenapa? Saya sumpah dengan istri saya tidak akan pernah mencampurinya selama 1 hin. Nah sekarang saya ingin mencampurinya tapi terhalang dengan 1 hin. Berapa 1 hin ya Amirul ya Umar? Umar jawab, memang sebelumnya kamu belum nanya sama siapa-siapa? Sudah, sama siapa? Sama Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? 1 hin
seumur hidup. Kata Umar, kayaknya yang saya tahu bukan seumur hidup, satu hidup. Berapa? 40 tahun. Angar 40 tahun mah tuh. Terlalu jauh. Padahal yang beda pendapat siapa? Yang beda pendapat adalah mertuanya Rasulullah, dua-duanya. Abu Bakar bilang seumur hidup, Umar bin Khattab 40 tahun. Subhanallah. Akhirnya pulang, beliau berpikir mengatakan, tanggung saya tanya sama Utsman bin Affan. Masya Allah. Datang kepada Utsman bin Affan dengan mengatakan, wahai Utsman, saya mau tanya, satu hin itu berapa? Kata Utsman, memangnya kenapa? Ya ini, saya janji untuk tidak menggauli istri saya dengan satu hin, tapi saya tidak tahu hin itu berapa. Saya tanya kepada Abu Bakar seumur hidup. Saya tanya kepada Umar bin Khattab, berapa tadi? 40 tahun. Menurutmu berapa? Ibu tahu jawaban Utsman bin Affan apa? Yang saya tahu satu hin bukan seumur hidup, bukan 40 tahun. 1 tahun. Lumayan 1 tahun mah. Masya Allah. Lumayan 1 tahun mah, nggak terlalu lama. Tapi masih mikir, kok jadi beda gini? Katanya tiga-tiganya adalah Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman. Punten di zaman Rasul juga ada perbedaan pendapat. Ada perbedaan. Lihat nih sampai ujungnya tuh indah sekali. Ini kisahnya sampai sini baru seperempatnya belum selesai. Insya Allah duhur tuntas. Loh, lami bohong nih, Bapak tenang. Akhirnya datang kepada Ali bin Abi Thalib. Saya akan datang kepada Ali bin Abi Thalib. Ali, bingung saya ini. Kenapa? Ini saya ini mencari arti satu hin aja bedanya sampai dahsyat. Ha, ya, nun. Berapa huruf tuh? 3. Ha, ya, nun, hinun. Coba Ali, saya ingin tanya hin menurutmu berapa? Karena Abu Bakar bilang hin ini seumur hidup. Karena Umar mengatakan hin ini 40 tahun. Karena Utsman mengatakan hin ini 1 tahun. Ali, demi Allah Ali, jika engkau katakan hin seumur hidup, aku akan ikut seumur hidup. Jika engkau katakan hin ini 40 tahun, aku akan ikut 40 tahun. Dan jika engkau katakan hin ini 1 tahun, saya akan ikut 1 tahun. Menurutmu berapa Ali hin itu? Lihat, apa kata Ali bin Abi Thalib? Yang saya tahu, punten, hin ini bukan seumur hidup, bukan 40 tahun, bukan 1 tahun, tapi sehari semalam. Waduh, rumah ibu bapak tuh, sehari semalam, baper ibu dan bapak mah. Masalah nabatur, baper dan ibu bapak. Punten, akhirnya apa yang terjadi? Ali bin Abi Thalib bingung, aduh. Nah, beda kieu. Yang akhirnya harus datang kepada ahlinya. Siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, punten saya teh dikerjain sama siapa? Sahabat-sahabatmu yang tempat itu. Kenapa? Ini nanya hinko beda. Memang kenapa? Abu Bakar bilang sin ini seumur hidup. Umar katakan ini 40 tahun. Utsman katakan ini 1 tahun. Ali katakan 1 hin. Berapa tadi hin itu? Sehari semalam. Masya Allah. Tenang. Panggil semuanya. Panggil Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, duduk bareng. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum jami'an. Di sampingnya siapa? Di sampingnya, Masya Allah, ada semamang yang tadi bertanya. Sebut aja semamang yang bertanya tadi. Lalu dia bilang, Abu Bakar, kamu kenal sama orang ini? Tahu. Siapa? Tadi nanya 1 hin. Kamu bilang apa? Seumur hidup. Kamu bilang hin seumur hidup. Ada sumbernya, ada dalilnya? Ada. Mana? Al-Quran. Apa katanya? Al-Quran mengatakan wa qul nahbitu waqtukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi wa mata'un ilahi. Artinya ada, hei Adam, hei Hawa, setelah makan buah khuldi, turunlah engkau ke bumi ini dan hiduplah di dunia ini
Rasulullah. Rasulullah katakan, sadaqta, benar, benar, benar. Masya Allah. Ketika Abu Bakar dibenarkan, Abu Bakar merasa sombong mengatakan, nih dalilku benar. Tidak. Abu Bakar hanya mengatakan, tidak. Punten, kata Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pasti ada pegangannya. Ini perbedaan pendapat biasa. Lalu Umar, apakah ada pendapat lain? Kau katakan apa? Hidnya adalah 40 tahun ya Rasulullah. Mana dalilnya? Dalilnya Al-Quran mengatakan, kata-katanya, hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ya Rasulullah, bukankah kau diutus menjadi Nabi Rasul 40 tahun? Hind di sini 40 tahun ya Rasulullah. Rasulullah katakan, sadaqta, benar, benar. Dua, itu yang benar itu. Indahkan perbedaan pendapat ini. Kalau berdasarkan ada ini Al-Quran, ini hadis, ini perkataan ulama, indah. Masya Allah. Begitu yang ketiga Utsman, ada dalilnya? Ada ya Rasulullah. Apa? Al-Quran menyatakan hind setahun. Ada. Apa? Tu'ti ukulaha kullahin. Masya Allah. Tu'ti ukulaha kullahin. Berikanlah setiap panen zakatnya. Bukankah zakat itu punten setahun sekali? Maka dikatakan benar, sadaqta, sadaqta. Sudah berapa yang ada dalil? Tadi sudah ada berapa ibu bapak? 3 ya? 3 siapa yang belum? Ali bin Abi Thalib yang belum. Ali kemari. Ada apa ya Rasulullah? Kamu bilang tadi satu ini sehari semalam. Coba dalilnya ada Ali. Ali menjawab mengatakan, Masya Allah, tabarakallah. Lihat, ada ya Rasulullah, Al-Quran mengatakan, Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Allah Akbar. Maha suci Allah. Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Artinya, salatlah kamu hina tumsuna wa hina tusbihun. Salat itu kan sehari 5 kali ya Rasulullah. Hind di sini adalah sehari semalam. Masya Allah. Rasulullah kagum. 4 sahabat berbeda pendapat, tapi sumbernya kuat. Apakah ada yang disalahkan satunya dari 4 ini? Tidak. Rasulullah malah memuji. Lihat pujian Rasul, hadisnya sahih pujian ini. Ashabi, ashabi kan nujum. Masya Allah. Sahabatku, sahabatku, engkau bagaikan bintang di langit yang selalu bersinar, memiliki cahaya dan indah dipandang setiap orang. Masya Allah. Radit, ya Allah, aku ridha punya sahabat seperti Abu Bakar. Aku ridha punya sahabat seperti Umar. Aku ridha punya sahabat seperti Utsman. Aku ridha punya sahabat seperti Ali. Dipuji 4. Kalaulah si amang-amang ini tidak menghentikannya, pasti Rasulullah masih memuji. Kata abang-abang ini, amang-abang ini bilang gini, ya Rasulullah, kumaha ya teh, mana bener, hari abdi kumaha ya. Itu pun bojongan tosan. Subhanallah. Yang benar yang mana? Istri saya nunggu. Jawaban Rasulullah mengatakan, iqtadaitum ihtadaitum. Pegang baik-baik. Iqtadaitum ihtadaitum. Pilih mana yang kau pahami dan silahkan ambil, silahkan kerjakan. Iqtadaitum ihtadaitum. Silahkan, semuanya berdalil, semua benar. Pilih mana yang kau pahami. Masya Allah. Lalu si amang ini akhirnya pilih yang mana? Bukan itu lah, tongnya mana? Betapa pribadi sorga. Dah menunggu kadinya sejarahnya, kisahnya. Dan ia mah mereka pirakunya nak seumur hidup. Piraku 40 tahun. Langsung ibu bapak mewakili dengan mengatakan sehari semalam. Ya tahu, ujung bapak ada baper tadi oke. Subhanallah. Nah, punten. Saya ingin tanya, punten ada perbedaan pendapat apa enggak? Ada. Riweuh, cekcok, pisah, berantem ente. Apa yang terjadi? Indah kan? Ini harusnya menjadi titik peradaban mempersatukan umat. Dan ini masjid ini, Masya Allah, la masjidil ussisa ala taqwa itu begini. Bagaimana akan membicarakan tentang
Punten ibu bapak, ada yang sangat luar biasa kalau berbicara tentang masjid. Tadinya tidak berani menyampaikan kata-kata ini, namun karena banyak ulama yang menyampaikan kisah ini, baik rasanya untuk kita telaahi dan untuk kita simpan, untuk kita agungkan. Punten, kaitan masjid dengan cinta kepada Rasulullah itu dahsyat. Kenapa? Lihat kisah yang luar biasa. Ini tidak terjadi di zaman Rasul, tidak bisa terjadi di zaman tabi'in, tapi terjadi kepada seorang ulama yang sangat terkenal, Syekh Sya'rawi. Ibu bapak simpan baik-baik. Yang mahasiswa pernah di Mesir atau di Timur Tengah atau sering melihat Syekh Sya'rawi, kisahnya begini. Ada kaitannya dengan masjid. Ini tolong simak, bukan dengan telinga tapi dengan hati, agar lebih cinta terhadap masjid, punya tata krama di dalam masjid. Kalimatnya begini. Saat Syekh Sya'rawi masih muda, beliau berkumpul dengan hayat atau majalis para ulama. Di situ ada ulama yang punten ya bahasanya ya, ada ulama yang merasa dituakan. Karena dia merasa dituakan, menganggap remeh terhadap anggota-anggotanya. Tapi yang di bawah tidak berani menegurnya, ingin mengatakan, wahai Syekh, hei alim, tolonglah, kalau Anda seorang alim, jangan begitu. Tapi nggak enak, ini alim. Maka Syekh Sya'rawi masih muda itu ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat dan jamaah yang hadir betapa sulitnya punten pertanyaan yang dilontarkan. Lihat ibu bapak, tolong simak dengan hati. Pertanyaannya begini, Syekh, saya mau bertanya. Silahkan tanya apa? Bukankah Rasulullah pada setelah wafatnya dimandikan kan Rasulullah kan? Dimandikan jasad Rasulullah itu, Pak, jasad Rasul dimandikan. Lalu saat dimandikan jasad Rasulullah, airnya itu kan jatuh ke bumi, pastinya rembes. Nah, ingin saya tanyakan, air bekas mandi Rasulullah itu kemana? Hebatnya pertanyaan sana. Punten para kiai, para ulama, para asatid, pribados oge luas itu pertanyaan kita. Nah, keemutan ku para ulama menaroskan air bekas mandi Rasulullah itu kemana? Coba ibu bapak kalau sekarang keluar ini ke Masjid Al-Jabar di luar, nuangin air saja pasti rembes ke bawah, gitu kan? Tapi beda kalau mandinya Rasulullah, airnya kemana? Ulama ini kaget, pimpinan rapat ini kaget. Iya ya, kemana ya? Kemana air bekas mandi Rasulullah itu mengalirnya, kemana ya? Punten-punten, ini berkaitan dengan kata-kata ini. Lalu beliau katakan, sebentar, ahli ulama di sini, saya akan jawab besok pagi. Saya akan jawab besok pagi, akan saya jawab dengan harapan malam itu dia akan cari di perpustakaan, di buku-buku, ingin menjawab air bekas mandi Rasulullah kemana, ingin dijawab. Qadarullah, nggak ketemu jawabannya, saking ngantuknya tertidur. Kisah disampaikan para ulama. Lalu saat tertidur, mimpi ketemu Rasulullah. Masya Allah, tabarakallah. Rasulullah datang dengan seseorang yang membawa kindil. Ibu bapak tahu kindil? Kindil itu damar bahasa Sunda. Apa namanya? Cempor. Apalagi coba? Ada yang bisa bantu terjemahannya? Lentera. Masya Allah. Jadi Rasulullah itu datang dengan seseorang yang membawa apa bu pak? Lentera. Jadi Rasulullah datang sama orang membawa lentera. Rasulullah tanya, hei, assalamualaikum. Syekhnya jawab, waalaikumsalam. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, kau datang dalam mimpiku. Iya, aku datang dalam mimpimu. Kamu sedang apa? Jawaban, ya Rasulullah, aku ditanya bingung. Bingung kenapa? Saya bingung. Ada orang yang nanya, air bekas mandimu itu kemana? Lihat jawaban Rasulullah dalam mimpinya ya. Air bekas mandiku itu masuk
ke dalam bumi, lalu terbawa oleh air ke laut, lalu di laut menguaplah saat hujan itu. Lalu saat itu seperti bagaimana mau hujan kan, nempel kemana, ke awan-awan, lalu dari awan itu dikirimkan dengan angin, maka saat itu berjatuhanlah air bekas mandiku ke bumi ini, dan setiap tetesan air yang bekas mandiku jatuh ke bumi, disitulah jadi masjid. Masya Allah, itu mimpi. Ibu, kalau melihat dari perkataan ini berarti ada tetesan air mandi Rasulullah di tempat ini. Subhanallah, Allahu Akbar. Kagum, ya Allah, ini jawaban yang luar biasa. Jadi Rasulullah katakan, air di mana bekas mandinya Rasulullah, ini bukan hadis tapi perkataan para ulama yang sangat menyebar. Syekh Sya'rawi, iya, air bekas mandi Rasulullah jatuh ke bumi, lalu diserapnya ke bumi, lalu terbawanya ke laut, naik ke atas, terbawa air hujan, lalu disebarkan, dan setiap tetesan air yang jatuh bekas mandi Rasulullah jatuh ke bumi, disitulah berdirinya masjid. Allahu Akbar. Semakin banyak tetesan yang jatuh di tempat itu, semakin berkah masjid itu. Masya Allah. Jadi begitu kita melihat masjid yang terbayang mengatakan, ya Rabb, di sini jatuhnya tetesan daripada bekas mandinya Rasulullah SAW. Airnya. Bagaimana kita tidak mencintai Rasulullah dengan adanya masjid seperti ini? Lihat, saat itu laki-laki itu bangun, dan dengan kagumnya, dengan bangganya dia akan jawab di pagi hari. Selesai di pagi hari beliau katakan, yang memimpin rapat ulama itu, siapa yang kemarin bertanya dengan pertanyaan di mana tetesan air bekas mandinya Rasulullah? Syekh Sya'rawi angkat tangan, masih muda saya sini ke depan, jawab, fulan, air bekas mandi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu bawa ke laut, naik ke atas dengan awan, lalu berjatuhan ke bumi, setiap tetesannya menjadi masjid yang ada di bumi. Lalu kata Syekh Sya'rawi mengatakan, Anda dapat jawaban dari mana? Terdiam Syekh ini. Lalu Syekh Sya'rawi mengatakan, pasti Anda, jawaban yang Anda dapatkan, Anda mimpi ketemu Rasulullah ya. Lalu Syekhnya yang sepuh mengatakan, kok kamu tahu ini jawaban dari Rasulullah? Apa kata Syekh Sya'rawi? Bukankah Rasulullah bersama orang yang membawa lentera? Iya, aku yang membawa lenteranya. Subhanallah, aku yang membawa lenteranya. Sampai di situ Syekh Sya'rawi, Allahu Akbar, ahli tafsir yang luar biasa. Ibu bapak kalau ngecek di YouTube atau di mana saja, Syekh Sya'rawi akan muncul, tapi beliau sudah wafat beberapa tahun yang lalu. Sampai beliau katakan, jangan disebarkan kisah ini kecuali aku telah wafat. Kalau aku telah wafat, sampaikan. Melihat daripada ini banyak perkataan, memang tidak ada keterangan dengan matan kemana jatuhnya bekas mandi daripada air Rasulullah. Ternyata kalau melihat dari perkataan ulama yang luar biasa begini, wallahu a'lam. Terakhir, ikhtitamnya saya sampaikan. Intinya kalau berbicara tentang peradaban, pusat daripada keindahan masjid karena mempersatukan. Tidak ada pembedaan A atau B di masjid, semua sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Ikhtitamnya punten ibu bapak. Tadi kan di awal, kalau datang ke rumah seseorang, ibu berhak menerima apa? Hak ibu. Punten, saya, mana ya minumannya, makanannya kok belum datang? Ini, Masya Allah, kewajiban tuan rumah menyuguhi masihan suguhan naon wae nu aya. Punten, ibu sekarang kalau datang bertamu tapi tidak ada tata krama, tidak ada sopan santun, kira-kira sama yang punya tuan rumahnya diapakan, disambut apa diusir kira-kira? Diusir. Ibu datang, assalamualaikum, Waalaikumsalam, boleh masuk ke rumah, ke dapur, ke jaman, naik ke tingkat 2, nyolek itu, nyolek iya, nyepeng itu, nyepeng iya, sahur
sahur tuan rumah dikir kata tuan rumah, ini tamu gak punya sopan. Mas punten gak punya sopan, keluar aja lah, diusir. Tapi kalau punya tata krama, kalem, duduk, rapi, manis, masya Allah, tabarakallah, sama tuan rumah, silahkan mau apa, silahkan ambil, punten, itulah kenyataan. Sekarang ibu bapak di rumah Allah, tolong jaga rumah Allah ini agar mendapatkan punten hidangan dari Allah. Abi Maki, saya kan ke rumah Allah ini, iya dapat hidangan dari Allah pasti. Apa hidangannya? Itminanul qalb, hati tenang, hati tenang. Itulah hidangan yang Allah berikan kepada ibu dan bapak saat ini. Hidangannya langsung, tidak melihat bungkelekan demikian, tapi yang nampak adalah ketenangan, kenyamanan, kenikmatan. Dari mana itu? Hadiah dari Allah. Itu adalah punten, hidangan dari Allah bagi yang datang ke masjid ini. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau Allah mau berikan hidangan, itu tidak nampak, tapi apa? Langsung masuk dalam hati. Nyep, nikmat, senikmat, Masya Allah. Tadi, Masya Allah, sambutan awal, Ustaz Tata tadi sudah menyatakan punten. Kalau di luar yang ada, ibu tahu nggak ya? Rasul bersabda bahwa dengan mengatakan daripada tanda orang itu punya iman, imatatul adza min thariq. Ibu upami ningali di payun, kalau lihat di depan ternyata ada tutup botol saja, lalu diambil tutup botol itu, lalu disimpan di tempat yang layaknya sebagai sampah. Itu siapa tahu amalan itu yang menjadikan ahlul jannah. Jangan pernah meremehkan amalan soleh. Rasul bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah engkau meremehkan sekecil apapun amalan yang soleh. Ibu jalan, lihat plastik, ini kan rumah Allah. Ibu jalan lihat plastik, diambil plastiknya, lalu dipegang aja sampai masuk ke tempat sampah. Malaikat akan mengatakan, ya Rabb, ini orang yang beriman, jangan bicara tentang jihad, jangan berbicara tentang keagungan itu dan ini tentang Islam. Cek dulu kebersihannya seperti apa. Ibu bapak, punten, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Seperti apa kita menjaga rumah Allah, seperti itu Allah akan menjaga kita. Masya Allah. Imatatul adza anil thariq itu artinya adalah membersihkan apapun sesuatu yang tidak nyaman yang ada di jalan. Nyaman, tidak nyaman dengan mata, tidak nyaman dengan hati. Maka punten, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Buktikan iman kita dengan mencintai. Lahir kita bersih, batin kita bersih, baru kita akan bisa bersatu dengan kekuatan yang ada. Sebagai penutup yang kami sampaikan untuk ayahanda bunda seluruhnya, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Mudah-mudahan Masjid Al-Jabbar ini sesuai dengan nama yang paling indah sekali, Asma Allah Al-Jabbar. Kalau dilihat mana Al-Jabbar ini, ada yang bilang mengatakan, Bu Maki, Jabar itu Jawa Barat. Ya memang di Jawa Barat. Tapi mana Al-Jabbarnya apa? Para ulama menyatakan paling tidak ada 3 mana Jabar. Memang memaksa. Tapi kalau ibu lihat, ibu pernah memaksa anak untuk belajar nggak? Ibu pernah memaksa anak untuk baca Quran nggak? Memaksa. Ketika ibu bapak memaksa anak untuk belajar, itu karena cinta apa karena marah kira-kira? Karena cinta. Maka dikatakan Al-Jabbar. Punten, Jabar yang pertama adalah Jabbar birahmatihi. Artinya adalah maha memaksa karena cinta dan kasih sayangnya. Cinta dan kasih sayangnya. Ada orang bisa berangkat ke Mekah padahal nggak punya uang. Siapa yang telah memaksa biasa datang ke Mekah? Jawabannya Allah Al-Jabbar. Karena apa? Karena Allah sayang, kasihan dia cinta ke Mekah, maka diberangkatkan dengan tangan-tangan siapa? Sahabatnya, kawannya. Maka Al-Jabbar dengan mengatakan adalah maha memiliki kekuasaan memaksa untuk melakukan mendapatkan kebahagiaan. Ibu punten, kalau ada orang yang patah tangan, bawa patah tangan. Setelah itu diapa? Dibungkus itu namanya apa?
apa dibungkus itu? Disangkeh, gitu. Dibungkus semacam perban, tapi perbannya itu dari kayak putih itu apa namanya ya? Ya apa tuh namanya ya? Dikip ya. Nah, kalau bahasa Arabnya itu namanya adalah punten dan mengatakan jabirah, memaksakan agar bisa nyambung lagi. Maka ada doa, coba doanya kepada Allah dan Rasulnya. Inilah kaitannya dengan mengatakan apa hubungannya masjid dengan Rasulullah. Inti